Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Aprilia, NPM saya 19 11 00 16. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar teori Viktor Frankl dan Rollo May. 2.1 Konsep dasar psikologi Frankl, landasan teori kepribadian logoterapi bercorak eksistensial, humanis dan humanistik. Yang artinya logoterapi mengakui manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berhak sadar atas dirinya. 2.1.1 Konsep tenaga manusia. Frank menggunakan istilah analisis eksistensial sebagai persamaan kata dari logoterapi. Kata logos berasal dari bahasa Yunani, berarti makna atau meaning, dan juga rohani, spirituality. Teori tentang kodrat manusia dalam logoterapi dibangun atas 3 asumsi dasar, yaitu kebebasan berkeinginan, terus itu keinginan akan makna, dan makna hidup. 2.1.2 Struktur dan dinamika kepribadian. Pandangan Frank akan kesehatan psikologis menekankan pentingnya kemauan akan arti. Terangkum dalam sistem logoterapi. Logoterapi berasal dari kata Yunani yang artinya logos, berarti artinya logoterapi berbicara tentang arti eksistensial manusia yang berkebutuhan manusia. 2.1.3 Kodrat eksistensi manusia yang sehat. Hakikat dari eksistensi manusia terdiri dari 3 faktor, yaitu spirituality, kebebasan, dan tanggung jawab. Ada 7 sifat yang bisa ditampakkan oleh orang berkepribadian sehat, yaitu 1. Mereka bebas memilih langkah tindakan mereka sendiri. Yang kedua, mereka secara pribadi bertanggung jawab terhadap tingkah laku hidup mereka dan sikap yang mereka anut terhadap nasibnya. Yang ketiga, mereka tidak ditentukan oleh ketakutan di luar dirinya. Yang keempat, mereka tidak menemukan arti dalam kehidupan yang cocok dengan mereka. Yang kelima, mereka secara sadar mengontrol kehidupan mereka. Yang keenam, mereka mampu menggunakan nilai-nilai daya cipta, nilai-nilai pengalaman, atau nilai-nilai sikap. Yang ketujuh, mereka telah mengatasi perhatian terhadap diri. 2.1.4 Logoterapi sebagai salah satu metode konseling. Dalam logoterapi, pasien dibantu untuk menemukan nilai-nilai baru dan mengembangkan filosofi konstruktif dalam kehidupannya. Oleh karena itu, seorang logoterapis tidak mengobati gejala-gejala yang tampak pada pasien atau klien secara langsung, akan tetapi mengadakan perubahan sikap neuristik pasien terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri Ramadewi, NPM 19 11 00 14. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Weni Aprilia. Aplikasi logoterapi. Yang pertama itu aspek klinis. Penerapan logoterapi sebagai salah satu corak psikologi eksistensial telah banyak diterapkan dalam berbagai kehidupan. Dalam rangka mengenai manusia dengan ketiga dimensi itu ada fisik, psikis, dan spirit. Terus yang kedua itu logoterapi sebagai metode pengembangan diri. Yang 21.6 psiko
psikopatologi. Frankel memerinci asal mula berbagai bentuk psikopatologi. Sebagai contoh, beragam neuris kecemasan berawal dari kecemasan eksistensial. Sama seperti psikolog eksistensial lainnya, Frankel juga menyadari pengaruh faktor genetik dan fisiologis. Dia menganggap depresi misalnya sebagai akibat kurangnya vitalis tubuh. Terus ada konsep dasar teori Rollo May. Yang pertama itu being in the world. Istilah being in the world dalam bahasa Indonesia lebih tepat dimaknai sebagai hadir dalam dunia, karena makna being dalam tata bahasa Inggris berarti present atau yang sekarang. Terus ada non-being. Non-being itu merupakan kebaikan dari being. Being in the world, di mana non-being merupakan kehampaan terhadap ketakutan akan ketiadaan yang diakibatkan oleh kesadaran manusia. Terus ada latar belakang eksistensialisme. Psikologi eksistensialisme diawali dari tulisan-tulisan karya Soren Kierkegaard yang merupakan seorang filsuf dan teolog dari Jerman. Terus ada konsep-konsep Rollo May. Konsep-konsep Rollo May itu ada satu, kekosongan. Kekosongan adalah kondisi individu yang tidak lagi mengetahui apa yang diinginkannya. Terus kesepian. Kesepian dialami individu-individu dalam masyarakat sebagai akibat langsung dari kekosongan, ketersaingan diri dari sendiri dan sesama. Yang ketiga, kecemasan. Kecemasan itu semakin besar dari hari ke hari, tidak telah meningkatkan kecemasan individu dalam masyarakat modern. Terus ada May mengidentifikasi terdapat 4 jenis cinta, yaitu seks, eros, filia, agape. Yang pertama seks. Seks adalah fungsi biologis yang dapat dipuaskan lewat hubungan kelamin atau peredaan seksual lainnya. Eros adalah hasrat psikologis yang mencari progresi atau kreasi melalui sebuah penyatuan kekal dengan pribadi yang dicintai. Filia yaitu persahabatan intim non-seksual di antara dua pribadi. Baik, itulah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.